tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati laisa laha sabab mutaqaddimun wala muqarinun. Jadi haram sholat yang tidak punya sebab mutaqaddimun, sebabnya yang terdahulu, wala muqarinun, dan sebabnya yang membarengi atau menyertai. Jadi sholat itu haram, melaksanakan sholat haram yang tidak punya sebab, sebab yang terdahulu dan sebab yang menyertai atau membarengi. Fi khamsati awqatin, di 5, anggar bahasa kena piro-piro waktu ya. Fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Jadi haram melakukan sholat sunnah, di sini disebutkan sholat sunnah di 5 waktu. Yang mana yang 5 waktu itu? Inda tulu'is syamsi. Barangkali jamaah bingung sholat sebab yang dahulu dan yang bareng itu seperti sholat apa? Mungkin ada yang bingung, mungkin itu. Ya mudah-mudahan tahu semua ya. Kalau tidak tahu boleh nanya sebab yang terdahulu itu seperti sholat apa, dan sebab yang sholat yang tidak punya sebab yang diharamkan itu, yang disertai itu yang sholat seperti apa. Ini sholat sunnah. Sebab yang terdahulu contohnya seperti sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Nah itu kan ada sebab, itu boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Di sini disebutkan ada 5 waktu yang terlarang. Yang mutaqaddimun, sholat seperti sholat sunat wudhu, dan ada juga sholat yang mutaqaddimun itu yang mempunyai sebab yang terdahulu, itu sholat tahiyatul masjid. Kita masuk dulu baru sholat tahiyatul masjid, walaupun itu berada di waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu yang mana? Inda tulu'i syamsu, ketika matahari terbit, hatta tartafiya qadra rumhin, kira-kira sehingga itu matahari meninggi tinggi sampai 1 tombak. 1 tombak berarti 1 gala di sini kira-kira berapa meter ya? Kalau di sini disebutkan ada yang bilang 2,5 meter, ada yang 3 meter. Yang kalau di zaman sekarang kan udah di waktu. Jadi indatul isyamsi sekira-kira jam 6:30 lah ya, jam 6:30-an lah ya, itu udah waktu duha. Soalnya kalau waktu syuruk itu ketika matahari terbit, nah itu syuruk. Terus sekitar kira-kira 15 menit dari syuruk, dari terbit sampai matahari meninggi. Nah itu sekitar 15 menit. Ukuran di sini 1 tombak itu awal waktu duha atau mulainya sholat syuruk. Di sini kayaknya isyraq itu pernah ngerjain apa isyraq? Ya alhamdulillah ada yang pernah. Itu kalau sholat isyraq itu ada syaratnya 3 Pak. Syaratnya apa? Sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah, qaidan, duduk, zikrullah, zikir kepada Allah, atau tolabul ilmi, atau sirama ngaji, sirama rohani. Nah itu udah gitu matahari terbit, sholat sunat rakaat namanya sholat isyraq. Usul sunat isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Syaratnya itu kudu berjamaah, duduk, jangan keluar masuk lagi. Itu tidak ada syarat, tidak memasuki syarat. Yang kedua wa indal istiwa'i, ketika istiwa. Apa itu istiwa ya? Wa indal istiwa itu ketika matahari di atas kepala kita. Nah itu haram sholat sunnah. Sholat sunnah itu di begitu matahari zaman dulu mah. Kalau berdiri berdiri itu tidak ada bayangan kiri kan, itu diharamkan itu. Ini namanya istiwa. Di hari-hari fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula, kecuali
boleh sholat kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat mah itu tidak ada larangan. Di zawal itu, di matahari istiwa itu, kan kita mau sholat Jumat, banyaklah yang itu sholat tahiyatul masjid itu pas istiwa, itu pas tengah-tengah matahari di atas kepala kita. Yaumul Jum'ati hatta tazula, kecuali di hari Jumat, hatta tajula, sampai matahari lingsir. Kalau pas ini lingsir ya, berarti tergelincir, geser sedikit. Wa indal isfirori, dan yang diharamkan sholat itu ketika isfiror, matahari menguning. Berarti kalau matahari menguning berarti sorenan ya, sore indal isfirori hatta taghriba, sampai surup itu isfiror, matahari yang menguning sampai surup, itu haram sholat sunnah. Wa ba'da sholat subhi, dan sesudah sholat subuh, sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat, tidak sholat sunat. Kita sudah melaksanakan sholat subuh, terus sholat sunat yang diharamkan di sini adalah sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Sholat yang tidak ada sebab. Kalau sholat yang ada sebab itu boleh. Misalkan begini, ada seseorang orang alim ya, sering biasa melaksanakan sholat fajar, sholat qobliyah subuh, terus begitu mau melaksanakan sholat subuh, terus ketinggalan berjamaahnya, itunya sholat sunatnya, langsung ikut berjamaah, berarti otomatis qobliyah subuhnya ketinggalan. Sesudah sholat subuh itu boleh qodho sholat qobliyah subuh. Para ulama, guru-guru kami itu menerangkan seperti itu boleh, karena ada dalilnya Rasulullah pernah melaksanakan suatu sholat sunat duhur qodho di waktu-waktu terlarang. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunat mutlak yang diharamkan itu. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsi, sehingga terbitnya matahari. Jadi haram sholat sunat subuh itu setelah sholat subuh itu sampai terbitnya matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan haram melakukan sholat sunat itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu tidak ada sholat hatta taghriba, sampai surup matahari. Nah, bagaimana dengan sholat jenazah? Nah, di sini ya, sholat jenazah katanya tidak ada sholat setelah sholat asar, tapi ada sholat jenazah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang orang yang nggak tahu gimana ya, pokoknya ada yang di salah satu orang mengatakan, kadang dia melaksanakan, daripada kita melaksanakan sholat sunat, sholat setelah, kan tidak ada sholat sunat, tidak ada sholat setelah sholat asar katanya gitu ya, dalilnya begitu. Padahal di sini diterangkan, hadisnya juga ada, wala mukorinan atau muqtadimun, mutakodimun. Jadi ada sebab. Kalau ada sebab itu di waktu terlarang itu boleh. Sholat setelah sholat asar boleh sholat menyolatkan jenazah. Jangan sampai kita pikirannya begini, bagaimana ya, tuh kurang paham atau gimana? Sholat jenazah dulu, dia sholat jenazah dulu, sholat asar ntar katanya. Soalnya apa? Soalnya habis sholat asar tidak ada sholat, itu jadi salah paham. Padahal di sini diterangkan mutaqaddimun, yang ada sebab terdahulu. Jadi sebabnya harus ada sebab. Atau wala muqarinun, dan sebabnya itu membarengi, seperti yang membarengi itu sholat khusyuk, sholat gerhana, itu boleh di waktu-waktu terlarang karena ada sebab ya. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba, sampai surup matahari. Di sini dijelaskan, ada hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasilu ba'da sholati subhi hatta tartafi asyamsi wala ba'da sholatil asri hatta taghiba syamsi.